Kalau ini udah belum? Ini udah belum kalau kayak gini? Hah? Kalau kayak gini udah belum? Belum, Mei. Nop, jangan main, Nop. Lihat dong. Lihat dong. Ini kan suaranya kerekam ya daripada lu. Ikut. Tapi kalau tapi main-main wes ya. Panik aing teh. Nop, kalau di sini langsung PP-nya boleh gak? No, panas. Harap ditunggu ya teman-teman semua. Nggak nyalain kamera. Oh ya. Lupa maaf. Tangan aja. Udah direkam aja. Terus ya. Demi apa? Nopi. Panas. Woi, panas, woi. Nop. Nyalain AC. Oh, nggak mau nyala orang. Kita asmak dulu, asmak. Bukan gue ya? Maaf. Assalamualaikum. Bahwa dahsyatnya kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tahu me? Naon sih? Udah bagus. Sama lu. Dari awalnya. Selamat bergabung Tina. Ibu atau bapak? Ibu atau lu yang nyambut udah baby, jadi lu yang nyambut daripada itu ketawa semua. Pasti sih ini lagi ketahuan. Ih, serius satu Nop. Gue teh lagi panik ya. Ya Allah, benar, Kenapa pas gue lagi di rumah gue kayak gini? Gue ingetin di grup ya. Ya.
Gimana ngomongnya kalau itu dua kali teman-teman sekalian sudah bisa join. Hah? Jangan bikin tahu ya awas ya. Me mau moderator atau me? Me. Me. Apa sih? Gue tuh lagi nenangin diri gue sendiri nih. Moderator. Sebelumnya perkenalkan nama saya Jan. Bersama ketawa deh. Ya Allah. Selamat datang Valina. Selamat datang Ibu atau rekan Hania Ayuni. No. Ya udah, gue ini host jadi moderator ya. Apa Me? Gue langsung pakai 2 bisa nggak sih? Tahu kah? Mohon dijemput Teguh Pasar tadi ya. Jangan tahu lah, kayaknya ke gua. Udah gak imut-imutnya. Mau mulai kan, Me? Di sini udah, nggak apa-apa. Nyeprat nggak? Kalau nyeprat tuh udah. Selamat datang Ibu atau rekan Stevi. Itulah, Me, mulai ya. Me. Mulai ya. Ayo. Ayo, orang itu mah. Mulai. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dia Sekretari. Saya di sini sebagai host. Sebelum mulai acara ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas tentang bacanya kata maaf dan terima kasih. Untuk lebih lanjut, saya serahkan kepada moderator kami, yaitu Novita Fitri. Novita Fitri, kami silahkan. Baik, terima kasih kepada rekan Dea. Sebelumnya perkenalkan nama saya Novita Fitri. Saya menduduki kelas 12 di SMA Negeri 1 Glamet Timur dan saya di sini sebagai moderator. Sebelumnya saya akan memperkenalkan pemateri kita hari ini. Namanya ialah Medina Dwi Maulani. Kepada Medina dipersilakan. Baik, terima kasih kepada rekan Novita sebagai moderator, mohon maaf. Dan sebelumnya ada Dea Sukentri sebagai host. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Medina Dio Maulani. Asal sekolah dari SMN 1 Teluk Jambe. Dan di sini saya akan membawakan materi mengenai dahsyatnya kata maaf, tolong, dan terima kasih. Langsung saja ya. Sebentar.
Mohon maaf, apa sudah terlihat? Sudah terlihat. Oke. Kita lanjut ya. Profil, tadi sebelumnya sudah disebutkan ya. Nama saya Medina Diomolani, umur 17 tahun, kota asal Karawang, kelas 12 IPA, asal sekolah SMN 1 Jambe Timur. Materi kali ini berjudul dahsyatnya kata maaf, tolong, dan terima kasih. 3 kata yang dahsyat dan luar biasa pengaruhnya apabila kita biasakan hidup di sekitar kita, yaitu ada kata maaf, tolong, dan juga terima kasih. Sekecil apapun kita meminta bantuan dari seseorang, utamakanlah mengucap kata tolong. Dan sekecil apapun kesalahan yang kita perbuat, utamakanlah mengucap kata maaf. Dan sekecil apapun kita mendapat bantuan dari seseorang, utamakan juga mengucapkan kata terima kasih. Langsung pertama ada maaf. Maaf adalah sebuah kata penyesalan yang diucapkan oleh seseorang ketika dia telah melakukan sebuah kesalahan. Jadi, jika kita melakukan kesalahan, jangan segan untuk kita mengucapkan kata maaf. Karena dengan kata maaf ini, kita dapat meredamkan amarah dan juga egois dari setiap manusia. Karena setiap manusia itu pasti pernah berbuat salah dong. Meminta maaf adalah bentuk simpatis sekaligus penyesalan dari diri kita sendiri. Tidak hanya itu, meminta maaf juga suatu bentuk menghargai orang lain. Tidak ada salahnya dong mengalahkan ego kita untuk meminta maaf agar tidak timbul perasaan bersalah dan juga dapat meredamkan segala masalah. Kedua, ada kata tolong. Setiap manusia adalah makhluk sosial yang pastinya membutuhkan bantuan orang lain. Oleh karena itu, jangan segan untuk mengucapkan kata tolong ketika kita membutuhkan bantuan orang lain. Jadi, ketika kita membutuhkan bantuan orang lain, kita jangan pernah segan untuk berkata tolong gitu. Karena kita itu kan makhluk sosial. Kita itu tidak hidup sendiri. Kita pasti membutuhkan bantuan orang lain. Jadi, kita itu pasti banget membutuhkan bantuan orang lain. Jadi jangan sampai kita melupakan kata tolong ketika kita membutuhkan bantuan orang lain. Dan yang ketiga ada kata terima kasih. Terima kasih adalah salah satu bentuk penghargaan terhadap orang lain dan juga suatu bentuk apresiasi kepada orang lain untuk menciptakan citra positif. Tidak hanya itu, ucapan terima kasih adalah salah satu bentuk penghargaan terhadap orang lain dan juga bentuk apresiasi kepada orang lain. Nah, ketiga kata ajaib ini memiliki manfaatnya masing-masing. Itu maaf. Maaf, kata maaf, manfaat dari kata maaf yang pertama itu munculnya rasa saling rendah hati. Maksudnya itu, jadi ketika kita mengucapkan maaf, kita harus singkirkan dulu yang namanya ego kita gitu. Jadi ketika kita minta maaf, kita tuh jadi kayak merasa rendah hati. Jangan sampai jangan sampai ketika kita berbuat salah, kita tidak mengucap maaf. Apalagi sekarang itu banyak orang yang mengganti kata maaf menjadi kata baperan gitu kan. Jadi kayak misalnya ada orang berbuat salah, terus orang yang merasa disalahin itu dia bilang, kok kamu ngomong gitu sih? Terus katanya, alah baperan banget sih gitu kan. Jangan sampai kayak gitu ya, mengganti kata maaf menjadi kata baperan. Jangan. Terus yang kedua ada kata tolong. Mohon maaf. Maksudnya poin yang kedua itu dapat memperbaiki hubungan dengan orang lain. Maksudnya apa sih dapat memperbaiki hubungan dengan orang lain? Itu misalkan ketika kita berbuat salah, ya kita harus minta maaf dong gitu. Jangan sampai gara-gara kesalahan kita tidak mau minta maaf, itu masalahnya yang tadinya pendek jadi panjang gitu. Jangan sampai. Jadi kata maaf ini dapat memperbaiki hubungan dengan orang lain. Dan yang ketiga,
manfaat dari kata maaf itu dapat meredamkan amarah dan juga egois. Ketika seseorang marah karena kelakuan kita, dengan kata kita, atau dengan sifat kita harus ya jangan segan untuk mengucapkan kata maaf gitu. Karena kata maaf ini dapat meredamkan amarah dan juga egois secara tidak langsung. Terus yang kedua ada kata tolong. Manfaat yang pertama yaitu mempunyai rasa saling menghargai. Ketika kita membutuhkan bantuan orang lain, ya jangan segan-segan untuk berkata minta tolong gitu kan. Karena setiap manusia itu kan makhluk sosial gitu ya, pasti membutuhkan bantuan orang lain dong. Jangan sampai kita melupakan kata tolong ketika kita membutuhkan bantuan orang lain. Terus yang kedua, salah satu cara menjalin interaksi dengan orang lain. Gitu. Jadi ketika kita minta tolong, ya jangan sampai ambilin itu dong, kayak gak sopan gitu kan ya. Jadi utamakan kalau kita meminta bantuan pada orang lain, utamakan kata tolong. Tolong ambilin itu dong gitu. Kayaknya lebih enak didengar gitu kan. Terus ketiga ada terima kasih. Manfaatnya yang pertama menimbulkan rasa toleransi. Yang kedua membuat orang lain merasa dihargai. Dengan kata terima kasih, itu orang lain tuh jadi merasa dihargai gitu. Walaupun dia memberikan sekecil apapun yang orang berikan, jangan lupa kita mengucapkan kata terima kasih gitu. Jadi dia tuh merasa dihargai atas apa yang telah dia berikan kepada kita gitu. Terus dapat meningkatkan rasa empati. Yang ketiga dapat meningkatkan rasa empati. Nah, mungkin ini manfaat dari kata maaf, tolong, dan terima kasih. Sebenarnya banyak banget manfaatnya. Ini cuma sebagian doang ya. Pokoknya jangan kita tuh harus menyingkirkan yang namanya ego kita gitu. Jangan malu untuk berkata maaf, jangan malu untuk berkata minta tolong, dan jangan malu untuk berkata terima kasih. Karena 3 kata ini tuh benar-benar banyak banget manfaatnya, nggak buat diri kita doang gitu. Buat diri orang lain juga. Karena dengan dibiasakan mengucapkan 3 kata tersebut, maka kebiasaan dalam hidup kita akan terbiasa baik maupun untuk diri sendiri dan juga orang lain. Karena dari ucapan tersebut, kita akan mendapat dahsyatnya yang luar biasa dan manfaat yang baik dan banyak diantaranya. Yang tadi telah saya sampaikan. Tiga kata ajaib maaf, tolong, dan terima kasih. Ini tuh benar-benar 3 katanya itu benar-benar ajaib banget. Percaya gak percaya, dengan mengucapkan 3 kata ajaib ini dapat meningkatkan kepercayaan diri seseorang. Tidak hanya itu, 3 kata ajaib ini juga dapat membuat seseorang menjadi lebih merasa dihargai. Maka dari itu, jadikanlah 3 kata tersebut menjadi kebiasaan sehari-hari. Hal yang paling utama, hal yang paling penting yang harus dilakukan adalah mengesampingkan ego kita. Harus kita sadari jika manfaat yang dirasakan itu bukan hanya untuk diri kita sendiri gitu, melainkan orang lain juga merasakan manfaat nyatanya dari 3 kata tersebut. Jadi dengan kata maaf, tolong, dan terima kasih, itu dapat menjadikan seseorang itu menjadi lebih percaya diri dan juga merasa jadi dihargai gitu, lebih dihargai aja dengan 3 kata tersebut. Mungkin sekian ya materi yang bisa saya sampaikan ya. Langsung kembali saja kepada moderator. Silakan. Makasih. Baik, terima kasih Medina Dwi Maulani yang sudah memaparkan materinya. Bisa kita ambil kesimpulan dari materi yang sudah disampaikan oleh presenter kita, yaitu Medina Dwi Maulani, bahwa kata maaf, terima kasih, dan tolong ini sangat berguna ya bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Kita juga harus mengesampingkan ego kita, jangan sampai kita misalkan gengsi atau kita malu untuk mengucapkan kata maaf, terima kasih, dan tolong. Karena dengan kata maaf, terima kasih, dan tolong ini, itu menjadikan hari-hari kita akan lebih baik lagi ke depannya. Misalkan kita menjadi lebih percaya diri, ataupun lebih dihargai oleh orang lain. Betul apa, Medina? Betul.
Betul banget. Jadi untuk ibu bapak serta teman-teman sekalian, jangan lupa untuk mengisi presensi yang sudah ada di kolom chat, dan jika ingin bertanya silahkan. Kepada Medina, ini ada pertanyaan dari Bapak atau rekan Sahrul Nur Cahya. Apa tanggapanmu mengenai seseorang yang sering mengatakan kata maaf, tetapi juga sering mengulangi kesalahannya secara terus-menerus? Bagaimana pendapatnya? Silahkan pada Saudari Medina. Baik, terima kasih kepada Novita Fitri dan telah memberikan saya kesempatan. Dan terima kasih kepada Bapak atau Saudara Syahrul Nur Cahya atas pertanyaannya. Pertanyaannya tadi, apa tanggapanmu mengenai seseorang yang sering mengatakan kata maaf, tetapi juga sering mengulangi kesalahannya secara terus-menerus? Nah, manusia itu kan tidak luput dari kesalahan dong ya. Jadi, wajar aja kalau misalnya seseorang setelah melakukan kesalahan meminta maaf. Nah, jadi ya menurut saya ya itu wajar sih kalau misalnya, justru malah bagus ya kalau misalnya dia setiap melakukan kesalahan dia meminta maaf, artinya dia menyesal atas perbuatannya dia, tapi ya jangan sampai diulangin lagi gitu kesalahannya. Jadi ya harus gimana ya, jangan sampai kesalahannya itu diulang lagi gitu. Jadi ya menurut saya sih yang penting sih dia mengucapkan kata maaf setelah dia melakukan kesalahannya. Jadi dia merasa maaf itu kan penyesalan ya. Jadi ya wajar aja kalau misalnya seseorang setelah berbuat salah terus dia meminta maaf, tapi kesalahannya diulang-ulang lagi gitu. Ya berarti kesalahannya ada di diri orang tersebut gitu. Kenapa dia harus mengulangi kesalahannya tersebut gitu? Padahal dia kan sudah meminta maaf gitu. Jadi ya sebenarnya wajar sih, karena manusia itu kan tidak luput dari kesalahan dan dosa. Jadi ya yang penting sih dia setiap melakukan kesalahan meminta maaf, intinya itu aja sih. Dan jangan pernah diulangi lagi kesalahannya, harusnya. Terima kasih, sekian jawabannya. Moderator. Terima kasih kepada Saudari Medina yang sudah menyampaikan jawabannya. Jadi kita bisa simpulkan dari jawabannya ini, manusia memang tidak luput dari kesalahan, tapi sebaik mungkin kita harus menghindari kesalahan yang sama kepada orang yang sama, begitu? Ya, betul, moderator. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Silakan. Baik, ada pertanyaan dari Ibu atau rekan Steffi Olivia. Kak, saya mau bertanya, kan anak zaman sekarang banyak juga ya yang segan ataupun gengsi untuk mengucapkan kata maaf, tolong, dan terima kasih. Nah, bagaimana cara menghilangkan rasa gengsi ataupun segan tersebut? Kepada Saudari Medina, silahkan dijawab. Baik, terima kasih kepada Saudari Novita dan kepada Saudari Steffi Olivia atas pertanyaannya. Tadi itu pertanyaannya, bagaimana cara menghilangkan rasa gengsi ataupun segan? Ya, emang bener sih, anak zaman sekarang tuh sering banget melupakan kata maaf, tolong, dan juga terima kasih. Apalagi sekarang itu banyak banget yang mengganti kata maaf kata baperan gitu, menjadi kata baperan yang tadi telah saya sampaikan. Jadi sebenarnya cara menghilangkannya itu ya dari diri kita sendiri gitu. Seharusnya kita itu punya apa ya namanya tuh, menjadikan diri kita itu lebih baik lagi, harus hilangin rasa gengsi kita. Pokoknya emang susah sih ya kalau untuk memberitahu kepada anak zaman sekarang tuh susah banget, karena gimana ya, emang susah banget sih untuk mengucapkan kata maaf, tolong, dan terima kasih gitu. Apalagi untuk menghilangkan gengsi. Tapi kita harus yakinin diri kita sendiri sih, yang tadi itu kita harus menyampingkan ego kita gitu. Gimana caranya biar kita itu terbiasa buat mengucapkan kata maaf, tolong, dan juga terima kasih. Jadi ya yang penting sih kita meyakinkan diri kita sendiri juga. Karena kan yang tahu kita itu kita sendiri kan.
Jadi gimana cara ngerubah diri kita, yang tahu cuma kita diri kita sendiri gitu. Jadi ya kita harus dari sekarang harus udah mulai eh, gimana ya bahasnya tuh ngaca cermin gitu ya. Gimana sih sekarang kita tuh udah baik atau belum, dan menjadi yang lebih baik itu gimana caranya gitu. Dan mengucapkan kata maaf, tolong, dan terima kasih itu gampang kok gitu, nggak perlu. Jadi kita harus menurunkan yang namanya ego sih, yang paling penting. Menyampingkan ego kita untuk mengucapkan kata maaf, tolong, dan terima kasih. Yang penting kita yakinin ke diri kita sendiri aja sih. Untuk menjadi orang yang lebih baik itu sebenarnya gampang-gampang susah. Pasti banyak hambatannya. Yang hambatannya itu ya dari kita sendiri. Dan caranya yang tahu cuma kita diri sendiri. Cuman diri kita sendiri. Jadi ya tergantung kita sendiri gimana caranya buat menghilangkan rasa gengsi kita itu. Pasti setiap orang itu mempunyai cara masing-masingnya untuk menghilangkan rasa gengsi tersebut. Jadi yang penting sih buat saya menyampingkan ego kita dan meyakinkan diri kita gitu. Maksudnya kalau emang kita mau menjadi yang lebih baik, ya kita harus mulai dari hal-hal yang kecil, kayak dari kata maaf gitu, tolong, dan terima kasih. Itu kan sepele kan. Cuman menurut orang lain itu tuh kayak yang wah gitu, dihargai. Dia tuh jadi kayak merasa dihargai banget gitu. Jadi ya poin-poin kecil itu jangan sampai dilupain, kayak kata maaf, tolong, dan terima kasih itu kayaknya sepele banget gitu kan. Tapi kalau misalnya kita setiap melakukan kesalahan terus kita kayak lupa untuk meminta maaf, itu kan jadinya orang jadi kayak merasa gimana gitu kan jadinya. Apalagi kalau misalnya kita habis dibantuin terus kita nggak mengucap terima kasih gitu kan, jadi kayaknya yang ngebantuin tuh kayak ngerasa ih nyesel banget ngebantuin gitu kan. Jadinya kita harus memulai dari diri kita sendiri sih, ngeyakinin diri kita sendiri dan juga menyampaikan ego kita sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk jawabannya, Saudari Medina. Jadi, mungkin dikasihnya seperti ini ya. Kita harus berpikir positif kepada orang lain gitu. Tidak apa-apa kita mengucapkan kata maaf, terima kasih dan tolong. Tidak peduli apa responnya, yang jelas kita harus menyampingkan ego kita untuk berkata seperti itu. Lalu ada pertanyaan lagi dari Saudari Karena. Kak, saya ingin bertanya, bagaimana cara menerapkan kata maaf, tolong, dan terima kasih dalam kehidupan sehari-hari agar hal tersebut akhirnya menjadi sebuah keterbiasaan? Terima kasih atas pertanyaannya. Silakan dijawab, Saudari Medina. Baik, terima kasih kepada Saudari Rafita Fitri dan juga kepada Saudari Karenina Deka Putriani atas pertanyaannya. Pertanyaannya, bagaimana cara menerapkan kata maaf, tolong, dan terima kasih dalam kehidupan sehari-hari kita agar hal tersebut pada akhirnya menjadi sebuah keterbiasaan? Jadi caranya ya dari lingkungan kita dulu deh, dari keluarga kita misalnya. Kalau misalnya kita pernah melakukan kesalahan kepada orang tua kita, ucapkanlah kata maaf. Ataupun kita pernah nggak sengaja uh, melakukan kesalahan kepada adik kita gitu, harus minta maaf gitu. Walaupun kita lebih tua, ya tetap aja kalau kita salah ya harus minta maaf gitu. Jadi mulai dari lingkungan kita dulu deh, dari lingkungan pertemanan kita, keluarga kita, kayak gitu. Kita harus membiasakan kata maaf. Terus kalau misalnya kita minta tolong ke orang yang lebih tua, ya harus mengucapkan kata tolong gitu. Mah, maaf, tolong ambilin itu dong gitu kan. Kayaknya lebih enak didengar gitu. Terus kayak terima kasih deh gitu udah diambilin gitu, kayak pokoknya dibiasain dari keluarga kita dulu deh gitu. Jadi jangan keluar dulu, maksudnya jangan kita biasain dulu deh di lingkungan keluarga kita gitu. Kayak kita sering melupakan kata maaf, tolong, sama terima kasih ke adik kita gitu kan. Kayak ih dia kan adik kita gitu, ngapain minta maaf, ngapain minta tolong, ngapain minta terima kasih gitu kan. Dia kan umurnya di bawah kita gitu, jangan sampai berpikiran kayak gitu. Karena walaupun kita lebih tua, kita harus minta maaf kalau misalnya kita melakukan kesalahan. Kita harus mengucapkan kata tolong kalau kita memerlukan bantuan dia. Kita harus berucap terima kasih ketika kita telah diberi bantuan gitu. Pokoknya jangan sampai melupakan 3 kata itu sih, karena itu ajaib banget. Karena ketika kita mengucapkan 3 kata itu, orang lain merasa kayak lebih dihargai, terus orang lain juga merasa kayak percaya diri gitu kan. Kayak terima kasih ya udah dibantuin kayak gini-gini. Wah, iya gitu sama-sama. Jadi kayak dia tuh merasa wah aja gitu dirinya kalau misal orang lain yang udah dibantuin sama dia ngucapin terima kasih gitu. Pokoknya caranya ya jangan jauh-jauh dulu deh dari lingkungan keluarga dulu sama di lingkungan pertemanan kita gitu. Kayak
habis dibantuin sama teman, jangan lupa ngucapin terima kasih walaupun dia teman dekat kita gitu. Terus juga kalau misalnya kita minta tolong ke teman dekat kita, jangan lupa kita ngucapin kata tolong, jangan kayak ambilin itu dong, kayak nggak enak aja gitu dengarnya walaupun itu teman dekat kita, walaupun kita udah biasa dengan kebiasaan yang ya kayak gitu maksudnya. Pokoknya jangan lupa dengan tiga kata tersebut gitu. Ya dengan dimulainya dari gitu tadi, lingkungan keluarga dan juga lingkungan teman-teman kita dulu awalnya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya Saudari Medina Dwi. Jadi bisa kita simpulkan ya, untuk memulai hal yang baru, kita tuh harus di lingkungan kita dulu, seperti teman kita, keluarga kita, baru kita berani keluar itu. Dimulai dulu dari hal-hal yang kecil. Baik, apakah ada yang masih ingin ditanyakan? Baik, sama-sama, Kak Renina. Presensi, woi, ingetin. Baik, jangan lupa untuk mengisi presensi yang ada di kolom chat, dan jangan lupa jika ingin bertanya bisa di kolom chat. Adakah yang ingin ditanyakan lagi? Ya udah, so. 14.26 masih 26. Masih 14.26. Ngobrol. Untuk Ibu, Bapak, dan teman-teman jangan malu untuk bertanya ya. Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh ditanyakan. Karena waktunya juga masih cukup panjang kok. Jadi kalau memang ada yang mau ditanyakan, tanyakan saja. Tangan gue bergetaran banget ya. Baik, Ibu, Bapak, serta rekan-rekan semua, jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, saya kembalikan kepada host, Dea Supianti, silakan. Ya, baik. Terima kasih kepada Novita Fitri selaku moderator dan Medina selaku pemateri. Semoga materi yang disampaikan berguna ya untuk kita semua. Dan memang ya kata maaf dan terima kasih itu mudah diucapkan, tapi sulit diterapkan di kehidupan sehari-hari. Nah, terima kasih kepada Ibu, Bapak, dan rekan-rekan yang telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti Pikon kali ini. Saya, Dea Supianti selaku host, izin untuk menutup room kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lulus ya. Ini offin udah ya.
Hmm? Hmm?